Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan, bapak-bapak, hadirin yang dirahmati Allah, dan terlebih al-mukarram tuan guru Al-Ustaz Nur Amali. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, diberi panjang umur, sehingga bisa melanjutkan pelajarannya untuk kita semuanya dan memberikan keberkahan bagi umat Islam, khususnya di Malaka. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Nur Amali tentang kehidupan zaman sekarang, tentang pentingnya untuk mencari ilmu dari sumber yang benar, karena zaman sekarang ini zaman fitnah. Zaman sekarang sudah dikatakan akhir zaman, dan juga dikatakan zaman modern. Sesungguhnya kalimat modern itu dari bahasa Arab modern, artinya bahaya. Doror dari kalimat doror, modern, jadi modern, ya. Sedangkan modern dari kalimat doror itu artinya bahaya. Maksudnya zaman modern itu adalah zaman warning bagi kita umat Islam. Segala macam apa yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab salaf. Ini ada kitab silsilah, kitab Al-Imam Al-Haddad, ada kitab An-Nasaih Diniyah, ada kitab Ad-Da'watul Tamah, ada kitab Risalatul Muawalah, dijadikan satu yang dibaca di tempat ini. Jadi beliau menerangkan di zaman itu ini sudah banyak kemungkaran-kemungkaran. Itu belum zaman modern. Kita mengatakan zaman beliau adalah zamannya ulama salaf. Nah, sekarang ini sudah akhir zaman. Zamannya zaman modern. Padahal kalimat modern dari bahasa Arab apa? Mudirun. Sangat bahaya. Bahaya untuk apa? Untuk akidah. Bukan sekedar akidah ketauhidan saja yang bahaya. Akidah di dalam hati ini untuk usul kepada Allah itu banyak gangguan-gangguannya. Maka beruntung kalau kita malam ini masih berada di tempat sangat mulia ini, di masjid min masajidillah, masjid dari salah satu masjid Allah. Kita masih ada yang mengajar, dan juga masih ada yang mau mendengarkan pelajaran-pelajaran agama. Ada muallimun, ada orang yang mengajar agama. Ada muta'allimun, orang yang masih mau belajar agama. Tapi minoritas. Kita katakan di kalangan umat Islam minoritas. Jumlah umat Islam ini, saya katakan di Malaka saja ini ribuan, ya. Tapi yang muhadir majelis taklim berapa ratus? Tidak banyak. Betul? Jadi yang ahli mengaji itu minoritas sesungguhnya jumlahnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda,
Ala inna dunya mal'unatun. Ketahuilah bahwasanya dunia itu mal'unatun, dilaknat oleh Allah. Jadi dunia, kehidupan dunia itu dilaknat oleh Allah. Itu bukan kata saya, bukan katanya Ustaz, tapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar dunia yang dilaknat itu, wa mal'unat ma fiha. Dan dilaknat juga apa yang ada di dunia tersebut. Apapun yang di dunia ini dilaknat oleh Allah. Namanya dilaknat itu bagus atau jelek? Jelek. Namanya juga dilaknat, pasti jelek. Ya, alhamdulillah masih ada kalimat istisna, pengecualian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa dzikrullah wa ma wala, kecuali zikir-zikir kepada Allah. Orang mengaji ini duduk di majlis taklim terhitung zikir. Zikir itu tidak hanya bacaan-bacaan seperti la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan sekedar itu, tapi duduk di tempat semacam demikian ini termasuk zikrullah yang dikatakan wama wala, dan apa yang menyertai zikir Allah. Orang berjamaah semacam demikian ini, sholat berjamaah, habis sholat berjamaah, hadir majelis taklim, ya, seperti kita ini terhitung zikir kepada Allah. Saya ulangi, jadi semua kehidupan dunia itu dilaknat oleh Allah. Apapun yang ada di dunia dilaknat oleh Allah, kecuali zikir dan apa yang terkait dengan kehidupan zikir kepada Allah. Ditambah wa'alimun, dan orang yang alim mempelajari ilmu agama, ulama, ya, mulai dari kaliber ulama dunia seperti para ulama-ulama ahli ijtihad zaman dahulu kala. Kalau dalam kitab dalam pembahasan fikih misalnya sebut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, atau Ahlul Hadits seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan lain sebagainya. Ahlul Kalam, Ahlul Aqidah, ketauhidan seperti Imam Asy'ari, Imam Maturidi dan lain sebagainya. Seperti ahli tasawuf, ya. Imam Al-Ghazali, Al-Habib Abdul Al-Haddad dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang alim. Kalau mereka ini masih ada, maka itu dikecualikan oleh Allah SWT. Mereka ini bukan orang yang dilaknat, tapi orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Wa muta'allimun, dan juga orang yang belajar. Seperti kita ini. Kita mempelajari kitabnya Imam Al-Habib Abdul Al-Haddad. Kita ini muta'allim, mempelajarinya. Alhamdulillah, berarti kita bukan yang dilaknat oleh Allah, tapi kita termasuk yang dirahmati oleh Allah SWT. Ya, kadang tidak terpikir gitu. Kita datang suatu tempat, di situ ada majelis taklim. Alhamdulillah kita ada. Walaupun tidak paham, macam-macam orang tidak paham itu macam-macam. Hadir majelis taklim, tapi pikirannya nggak di situ. Pikirannya masih, kedai saya belum tutup, kan? Kedainya belum tutup. Ya, ada kan? Ada juga yang mohon maaf, ngantuk. Ini enak, ada AC-nya, tempatnya sejuk, tenang. Yang bicara cuma mubaliknya saja. Ya. Ini kalau di rumah kan kadang-kadang orang mau tidur mendengarkan lagu-lagu kan gitu ya, lagu penghantar tidur gitu. Ini enggak.
Orang ceramah ini juga bisa dinikmati. Suaranya halus, akhirnya ngantuk. Gimana? Ya kalau dia hadir dalam majelis taklim, niat belajar ilmu walaupun terkantuk-kantuk atau juga pikirannya kemana-mana, selagi dia tidak keluar dari majelis taklim, tetap akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Itu keuntungan kita. Keuntungan kita. Memang seperti orang ada majelis taklim itu kurang ada nilai, kurang ada nilai. Padahal itu adalah filter kehidupan kita. Ya kalau contohnya Ustadzuna Nur Amali ini, umumnya para ustadz itu kan kehidupannya dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, atau madrasah ke madrasah, kan gitu ya. Tapi di antara kita kan ada pedagang, ya ada driver, ada orang-orang kantor, kalau orang Indonesia di sini pejabat, ya, macam-macam di antara kita ini. Kalau kita hitung saja seorang driver, di sini ada Gojek ada Gojek ya, driver, Grab. Coba orang bekerja jadi Grab itu ya, drivernya Grab itu keluar bekerjanya berapa? Pagi sudah bekerja, betul. Dalam perjalanan menghantarkan penumpang, orang-orang yang minta diantarkan, itu berapa macam kejadian dalam sehari? Macam-macam. Ada yang orang baik, betul. Ada orang yang, ya saya katakan tutup aurat, ada orang yang jahat yang naik, ada yang tidak tutup aurat. Ya, misalnya Chinese pakai, masuk kita sebagai driver, ada ya, saya mau naik ke mana itu, Kuala Lumpur ya. Begitu kita datang ini udah pakai aurat dan tutup aurat, nggak jadi masa gitu, nggak mungkin, nggak mungkin. Itu driver. Yang punya kedai, mau kedai makanan, kedai jual-jual baju dan segala macam, bisa. Kalau ada pelanggan mau beli, harus pada tutup aurat, bisa? Nggak bisa. Berarti apa? Mata kita ini rawan untuk bermaksiat. Itu kalau dihitung dalam sehari saja, berapa kali maksiat kita? Banyak sekali. Maka salah satu filter dari kemaksiatan itu adalah hadir majelis taklim. Hadir majelis taklim. Ngantuk tidak apa-apa, yang penting hadir majelis taklim daripada enggak sama sekali. Ini penting dipahami oleh umat Islam. Kadang-kadang orang kalau sudah punya pekerjaan mapan, sudah bagus, ada majelis taklim, itu kan pekerjaan orang zaman dahulu lah. Sekarang sudah zaman modern, dan padahal modern itu adalah bahaya bagi setiap jiwa muslim. Kehidupan dunia. Jadi di zaman Nabi sudah tahu dan memberitahukan. Ya tentunya Allah SWT menciptakan dunia dan seisinya ini bukan sembarangan, bukan untuk main-main, Tapi setelah perjalanan waktu ke waktu, masa ke masa, zaman ke zaman, mulai zaman Nabi Adam terus berapa kemungkaran dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam, sampai zaman Nabi Nuh, terus sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, terakhir zaman Nabi Muhammad SAW, ribuan tahun setelah diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kalau ditanya berapa banyak kemaksiatan yang sudah dilakukan oleh umat manusia, maka itu Allah SWT memberitahukan kepada umat Islam, khususnya kepada Nabi Muhammad, dan memberitahukan dunia
di zaman Nabi itu sudah banyak dilaknat oleh Allah. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat karena banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Dalam sejarah kita mengenal di Mekah ada namanya Hajar Aswad. Apa Hajar Aswad? Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Mungkin ada yang sudah pernah haji, umroh, bisa tengok ke sana ya. Atau paling tidak lihat gambar ya, lihat film kan gitu ya. Itu menurut sejarah bahwa Hajar Aswad tatkala diambil dari surga itu warnanya putih. Waswaddan kemudian menjadi hitam bidunubin nas karena banyaknya dosa manusia yang dari tahun-tahun, dari sejak zaman dipasang di situ, zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian diciumi, kemudian lama-lama menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Jadi itu ibarat nyedot dosa manusia ya. Orangnya yang banyak dosa setelah mencium Hajar Aswad, dosanya diampuni oleh Allah SWT, menekatlah kepada batu Hajar Aswad. Ya, berubah. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman sekarang dihitung sudah 2100 ya tahun ya. Sekarang kan abad 21 abad tahun yang lampau Nabi sudah mengatakan ad-dunya mal'unatun. Dunia ini sudah dilaknat oleh Allah, wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa yang terkait dengannya, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawala, dan apa yang terkait dengan zikir tersebut, wa alimun, dan orang-orang yang alim, wa muta'allimun, serta orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Di zaman Imam Syafi'i itu mungkin kalau lebih dipermudah ya, itu kurun keempat, sekitar kurun keempat 5 setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau andai kata ini silsilah belajar atau berguru barangkali ya, silsilah berguru barangkali ya, atau mungkin lebih mudah belajar di sekolah itu kan ada kelas tertinggi, kalau tingkat dasar kelas tertinggi kan kelas 6 gitu ya. Kelas 6 itu berarti sudah paling tinggi. Nah, habis itu kelas 5 lebih rendah lagi kan gitu ya. Kelas 4 tambah rendah lagi ya. Kelas 3 ya tambah rendah lagi. Barangkali Imam Syafi'i itu kurang lebih ya, walaupun bukan ukuran tahun ya, bukan setahun, tapi kurun itu ya bisa saja sampai 10 ya. Jadi semasa itu satu masanya bisa 10 tahun begitu ya, bisa 20 tahun ya kan. Nah, ini kurun keempat atau kelima setelah Nabi Muhammad wafat, jadi lama. Mungkin bisa dikatakan 300 tahunan ya, sekitar 400 tahunan begitu gambaran kita. Nabi Muhammad di zaman beliau mengatakan ad-dunya mal'unatun. Tahun berikutnya, 100 tahun berikutnya, 200 tahun berikutnya, 300 tahun berikutnya, tambah lama tambah rusak. Di zaman Imam Syafi'i, beliau menggambarkan tentang dunia yang di zaman Nabi Muhammad sudah dikatakan terlaknat, maka Imam Syafi'i mengatakan wa ma hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammun najtilahuha. Tidaklah dunia itu illa kecuali jifatun, bangkai, mustahilatun yang rusak. Bangkai saja itu menjijikkan. Kita kalau ada kucing datang ke sini, kalau kucingnya bersih kita suka menggendongnya ya, kita peluk kucing tersebut ya, kita perlakukan dengan baik. Begitu kucing ini mati, mungkin di awal kematian jam pertama masih kita tengok,
Tapi kalau matinya pagi, malam hari, kita melihat kucing tersebut, apa yang terjadi? Bau. Betul? Yang kemarin kita sayangi kucing ini, mungkin karena kucing Anggora atau Agus ya, tapi udah mati. Pagi mati, malamnya kita tahu apa yang terjadi. Cicik kita. Itu baru bangkai. Wah, kucingnya mati. Sudah, buang aja. Gimana kalau dibiarkan seminggu? Tidak dibuang, tidak ditanam. Apa yang terjadi? Waduh, belatung, ada ini, wow. Baunya satu kampung, bau semuanya. Betul? Itu mustahil dan rusak. Jadi dunia ini kata Imam Syafi'i ibarat bangkai kucing yang seminggu tidak ditanam. Rusak. Melihat situasi dunia, alaiha kilabun hammuhun najtidabuha. Yang di atas bangkai itu kilabun, anjing-anjing yang kepentingan anjing-anjing itu istidabuha untuk merebut bangkai yang sudah rusak. Ya memang begitulah anjing-anjing itu sukanya bangkai-bangkai, ya kan? Bukan dagingnya ini pakai rebutan, tapi apa namanya? Tulangnya. Itu di zaman Imam Syafi'i. Jadi kalau kita berebut dunia, kata Imam Syafi'i, ya mohon maaf ini bahasa Imam Syafi'i dalam syair tersebut, kalian ibarat anjing-anjing yang berebut tulang-tulang dan berebut bangkai yang sudah rusak. Itu kalau kita berebut dunia. Apakah tidak boleh mencari dunia? Boleh, tapi tidak berebut. Artinya tidak berebut itu mencari dunia yang halal, bukan menghalalkan segala macam mencari dunia, tapi mencari dunia yang halal. Boleh, tapi mencari dunia itu juga harus sekedarnya, sekedar keperluan. Di dalam hukum fikih itu kan ada ad-daruratu tubihul mahdhur. Segala yang darurat itu memperbolehkan atau menghalalkan apa-apa yang semula diharamkan. Kalau ada sembelihan daging sapi, kan baru lepas kemarin kan Idul Adha ya, ada orang yang boleh daging sapi, kurban sapi, ya halal dimakan. Betul? Di sebelahnya ada daging babi, boleh dimakan tak? Tidak boleh dimakan, haram. Yang sapi halal, yang babi haram. Itu umum, kaidah umum. Tapi dalam suatu kondisi darurat, itu babi bisa halal. Misalnya ini ada orang pelaut, ya, yang tidak tahu ceritanya, di tengah laut dia tidak mendapatkan makanan apa-apa, tiba-tiba ada babi yang berenang misalnya. Babi berenang, ditangkap sebenarnya. Apa ini? Hewan apa? Wah, ini kita makan saja. Ternyata babi. Kata yang lain, ini haram. Tapi dia mengatakan ini tidak ada makanan lagi, ya kan? Kalau sudah tidak ada makanan, kita akan mati semuanya. Ya terpaksa kita sembelih, kita makan, tidak ada lagi. Itu namanya darurat. Boleh, tapi ada syarat di dalam hukum fikih itu. Apa? Kalau terpaksa kita makan daging babi yang haram tersebut, maka harus tatkala makan itu sekedar untuk mengganjal perut agar tidak mati dan tidak boleh menyimpannya. Karena barang haram tidak boleh disimpan. Tak boleh begini, yang ini untuk sebelah, sebagian kita makan sekarang, sebagian nanti sore. Tak boleh, haram. Untuk nanti sore, urusan sore nanti, itulah yang namanya darurat. Nah, karena kehidupan dunia ini, kata Imam Syafi'i, sudah seperti bangkai yang sesungguhnya itu haram untuk dimakan. Saya tanya, bangkai itu halal atau haram dimakan? Haram. Bangkai
bangkainya babi ini haram, tambah haram. Sekarang bangkainya sapi tetap haram. Jadi kalau ada orang mendapatkan bangkai sapi dalam keadaan darurat di tengah laut, kalau tadi sudah babi, ini sore hari subhanallah tiba-tiba kapalnya ini ada yang goyang-goyang, dilihat ada sapi gitu. Diangkat sudah mati. Gimana memperlakukannya? Boleh diambil sekedar untuk makan sore hari, tapi tidak boleh disimpan. Urusan besok pagi Allah yang ngatur. Ya mungkin kita pas itu pagi hari nggak ada makanan, mati semuanya, itu adalah urusan Allah. Kalau ada lagi yang datang nanti, ya kambingnya misalnya ya enggak, jadi sapinya selesai, kambingnya itu urusan Allah. Tapi kita akan bahas tatkala sapi itu sudah jadi bangkai yang semula halal, makan daging sapi yang disembelih, tapi ini bangkai, maka jadi haram. Coba permisalan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa ma hiya illa jifatun mustahilatun. Ketahuilah maksudnya dunia itu ibarat jifa, bangkai mustahilatun, sudah rusak, sudah bau, menjijikkan. Alaiha kilabun hammuhunna ijtidabuha, yang di atas bangkai itu banyak anjing-anjing yang berebut. Ya itu kehidupan dunia. Nah, kalau kita ingin selamat, anggap kita dalam keadaan darurat hidup di dunia ini. Kan sudah modern, sudah apa tadi? Modern, bahaya sudah, rusak. Maka bolehlah kita mengambil sesuatu sedikit hanya untuk mencukupi kehidupan setiap hari, hiduplah, kepentingan hidup. Ibarat kalau kita dari rumah, kita punya rumah, alhamdulillah ya, rumah sederhana, alhamdulillah ya, lebih baik dari sederhananya, cukup. Apalagi rumahnya sudah bagus, ya dah, alhamdulillah. Kedua, misalnya gimana ini? Oh ya, saya kepingin lebih memudahkan kalau mau mengaji, saya perlu bawa motor, maka beli motor. Itu namanya kepentingan, keperluan. Boleh beli motor? Boleh. Wah, ini musim hujan, ya dah, mending beli mobil. Ya sudah, beli mobil lah. Berapa perlunya? Perlunya 1, karena dia dengan hidup dengan istri dan anaknya, misalnya anaknya 3, mobilnya 1 cukup. Wah, saya kepingin lagi ini, kepingin punya mobil 2. Buat apa? Asik-asikan saja. Nah, ini namanya berlebihan. Tapi kadang orang perlu mobil 2. Apa? Saya punya majlis taklim ini keliling dan musola. Jadi yang satu saya pakai dengan kuota, saya beli lagi mobil yang lebih besar, atau kereta ya, orang sini bilang kereta yang lebih besar untuk jamaah pengajian. Boleh. Ini darurat termasuk. Masuk wilayah darurat jadi boleh. Pokoknya sesuatu yang tidak berlebihan. Andai kata beli, dia cukup untuk dirinya, itu boleh. Yang halal, yang haram adalah berlebih-lebihan, apalagi sampai korupsi, mencuri sana ini, ya, nggak ingat zakat, waktunya zakat nggak mau bayar zakat, terlalu kedekut, ada uang terlalu kedekut sama tetangga kedekut, dirinya ini orang yang cukup, tetangganya kelaparan, dia nggak mau tengok sama tetangganya. Ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Dia berlebihan tapi tidak mau tahu terhadap kondisi masyarakat yang lain. Ini termasuk ad-dunya mal'unatun, na'udzubillah min. Jadi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah boleh mencari dunia untuk sekedar dan seperlunya, agar kita tidak menyimpan sesuatu yang saya katakan tadi, ibarat dunia ini sudah jadi bangkai, maka menyimpan bangkai itu haram jadinya. Haram di sini maksudnya bukan haram di mana halal dan haram, tapi tidak boleh, larangan, Kenapa? Karena menyimpan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya kelak tetap akan diperhitungkan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan, misalnya 1 bulan ada orang hidup 1 bulan cukup,
Berapa hewan sini lagi? 3.000 ringgit cukup? Tidak cukup? Tidak cukup 3.000 ringgit? Tidak cukup 3.000 ringgit. Berapa? 1 bulan? Berapa? 5 ringgit? 5.000 ringgit? Wah, cukup tinggi itu ya. 5.000 ringgit cukup tinggi. Wah, orang Malaysia tidak bisa ini diajak sederhana nih ya. Oke lah, 5.000 ringgit. 5.000 ringgit. Dianggap 5.000 ringgit ini sudah standar kehidupan orang normal misalnya. Ya, dia boleh mencari uang 100.000 ringgit boleh, asalkan dia tidak menjadi kedekut. Kalau dia kedekut, dia simpan bukan untuk kepentingan kemaslahatan akhiratnya, maka sama halnya dia ini seperti tadi saya katakan, menemukan dia naik kapal di tengah laut menemukan daging babi, ya dah, mestinya diambil sekedar, tapi setelah mengambil dia simpen. Rupanya dia naik kapal ini bawa kotak es itu ya. Kalau orang sana kulkas namanya apa di sini? Peti es ya. Peti es, dimasukkan peti es. Jadi dia bawa namanya peti es katanya. Siapa tahu nanti dapat daging babi yang tenggelam. Dia simpan di situ ya. Nah, ini kan haram jadinya. Maksudnya berdosa. Kalau haram dalam dunia babi, tapi kalau dalam dunia harta benda bukan haram, halal, tapi pertanggungjawabannya berat di sisi Allah SWT. Berat banyak. Pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan ini luar biasa. Kenapa ini tetanggamu sana kok kamu biarkan sampai urusan tetangga jadi urusan? Padahal dia nyimpen sendiri, dia tidak tahu loh. Itu kan kenapa tetangga saya kok tidak mau bekerja? Oh, tetanggamu bekerja, cuma kamu kedekut. Masalahnya di situ. Kenapa kamu tidak perhatian sesama muslim? Maka banyak pertanyaan-pertanyaan itulah sesungguhnya kehidupan dunia di akhirat nanti. Yang saya katakan tadi, ini kehidupan modern. Yang sesungguhnya kehidupan modern itu dari kalimat modern. Modern itu adalah bahaya. Jadi warning bagi kita, dikatakan kita hidup di zaman modern. Alhamdulillah masih ada filter, yaitu pengajian-pengajian, masjid-masjid taklim ya, tempat-tempat pendidikan Islam, masjid-masjid yang ramai, surau-surau yang ramai. Ini sesungguhnya adalah filter bagi kehidupan kita di dunia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah SWT. Apa-apa yang berlebihan atau terlalu berlebihan yang kita miliki, mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Mudah-mudahan tidak jadikan masalah kelak di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita yang masih mempunyai kekurangan-kekurangan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih kurang di dalam ilmu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya masih sedikit insyaallah dijadikan pahala yang berlipat ganda, Allahumma amin. Yang dosanya banyak, mudah-mudahan malam hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dapat saya sampaikan, ada ma'aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.